nama saya Siti Solehatul Islamiyah dengan NIM 19 12 140, kelas PAI 4B. Mata kuliah Administrasi Pendidikan, dosen pembimbing Ibu Helnanalis MPD. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang administrasi keuangan dalam pendidikan. Sebelumnya kita ketahui dulu apa itu administrasi keuangan. A. Pengertian administrasi keuangan. Administrasi keuangan adalah pengelolaan semua aktivitas yang berhubungan dengan keuangan untuk mencapai suatu tujuan, suatu perusahaan atau organisasi yang berhubungan dengan pencatatan pemasukan dan pengeluaran pembiayaan berbagai kegiatan organisasi atau perusahaan, di mana bentuknya berupa usaha atau tata pembukuan keuangan. Menurut Albert Schuster dalam Alfava 2015, administrasi sekolah didefinisikan sebagai seni dan ilmu pengintegrasikan secara kreatif ide-ide, material, dan orang dalam satu kesatuan organik atau unit yang bekerja secara harmonis untuk mencapai tujuan yang diharapkan. B. Tujuan administrasi keuangan. Administrasi keuangan bertujuan untuk mewujudkan suatu tertib administrasi keuangan sehingga pengurusannya dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Sebagai contoh, untuk sebuah sekolah, tujuan administrasi keuangan sekolah umumnya adalah untuk mewujudkan: poin pertama, penyelenggaraan pendidikan yang dilaksanakan secara efisien. Poin kedua, terjaminnya kelangsungan hidup dan perkembangan sekolah. Poin ketiga, mencegah terjadinya kekeliruan, kebocoran, atau penyimpangan penggunaan data. Yang terakhir, terjaminnya akuntabilitas sekolah. C. Prinsip administrasi keuangan. Menurut Husnurdin 2005-187, dalam administrasi keuangan pendidikan ada beberapa hal yang dijadikan sebagai prinsip-prinsip, diantaranya: A. Hemat, tidak mewah, efisien sesuai dengan teknis yang diisyaratkan. B. Terarah dan terkendali sesuai dengan rencana program atau kegiatan. C. Terbuka dan transparan dalam pengertian dari dan untuk apa keuangan lembaga tersebut perlu dicatat dan dipertanggungjawabkan disertai bukti penggunaannya. D. Sedapat mungkin menggunakan kemampuan atau hasil produksi dalam negeri. D. Sumber dan manfaat keuangan sekolah. Poin 1. Sumber pembiayaan pada suatu pendidikan. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1989 tentang Pendidikan Nasional, bahwa pengadaan dan pendayagunaan sumber daya pendidikan dilakukan oleh pemerintah, masyarakat, dan keluarga dari peserta didik. Buku belajar yang digunakan alat pendidikan sekolah disusun berdasarkan pedoman yang ditetapkan oleh pemerintah. Sumber keuangan sekolah terdiri dari: poin 1, dana dari pemerintah. Poin 2, dana dari orang tua. Poin 3, dana dari masyarakat. Poin 4, dana dari alumni. Poin 1, dana dari pemerintah. Dana dari pemerintah disediakan melalui jalur anggaran rutin dalam daftar isian kegiatan atau DIK yang dialokasikan kepada semua sekolah, dan ini biasanya disebut dana rutin. Besarnya dana yang dialokasikan dalam DIK biasanya dialokasikan dari jumlah peserta didiknya, maka besarnya anggaran dan besarnya dana untuk masing-masing jenis pengeluaran sudah ditentukan oleh pemerintah di dalam DIK. Pengeluaran dan pertanggungjawaban atas pemanfaatan dana rutin DIK harus benar-benar sesuai dengan mata anggaran tersebut. Poin 2, dana dari orang tua siswa. Dana ini dikenal dengan istilah iuran komite. Besarnya sumbangan yang harus dibayar orang tua siswa ditentukan oleh komite sekolah. Pada umumnya, dana komite sekolah terdiri dari dana tetap bulan sebagai uang kontribusi yang harus dibayar orang tua setiap bulan selama anaknya menjadi siswa di sekolah tersebut, dan insidental yang dibebankan kepada siswa baru yang biasanya hanya 1 kali dalam 3 tahun atau pembayarannya diangsur. Dana sukarela yang biasanya sumbangannya secara sukarela tanpa satu ikatan apapun. Poin 3, dana dari masyarakat.
Dana ini merupakan sukarela yang tidak mengikat dari anggota-anggota masyarakat sekolah yang menaruh perhatian terhadap kegiatan pendidikan di suatu sekolah. Sumbangan sukarela yang diberikan merupakan wujud dari kepeduliannya yang merasa terpanggil untuk membantu memajukan pendidikan. Poin terakhir, dana dari alumni. Dana ini biasanya digunakan untuk membantu meningkatkan mutu sekolah, misalnya seperti buku-buku, alat, dan perlengkapan belajar. Manfaat administrasi keuangan. A. Teraturnya penerimaan maupun pengeluaran organisasi. B. Pemanfaatan uang mampu dikendalikan dan dikoordinasikan dengan baik. C. Berkurangnya kekeliruan dalam pembuatan laporan keuangan. F. Komponen administrasi keuangan. Administrasi keuangan terdiri atas beberapa komponen, yaitu A. Perencanaan keuangan, yaitu merencanakan pemasukan serta pengeluaran keuangan maupun aktivitas-aktivitas lainnya untuk kurun waktu tertentu. B. Penganggaran keuangan, yaitu kegiatan-kegiatan organisasi yang meliputi pemasukan, pengeluaran, maupun aktivitas yang telah direncanakan sebelum kemudian dibuat rincian atau detailnya untuk dibuat anggarannya. C. Pengelolaan keuangan, yaitu suatu kegiatan penggunaan dana sedemikian rupa agar dapat bermanfaat secara maksimal. D. Pencarian keuangan, yaitu suatu kegiatan untuk mendapatkan pendanaan agar segala aktivitas organisasi dapat berjalan lancar. E. Penyimpanan keuangan, yaitu suatu kegiatan dalam mengumpulkan dana organisasi kemudian menyimpannya dengan aman. F. Pengendalian keuangan, yaitu suatu kegiatan yang berkaitan dengan penilaian dan perbaikan sistem maupun kinerja keuangan di dalam organisasi. G. Pemeriksaan keuangan, yaitu suatu kegiatan yang berkaitan dengan pemeriksaan atau audit internal terhadap penggunaan keuangan agar penyimpangan dapat dicegah. Mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.